ente nyuruh orang berbuat baik, tapi ente sendiri tidak berbuat kebaikan yang ente perintahkan tersebut. Kan ada seperti itu kan? Ada kan? Tapi kalau ente mau pakai punyanya anak pribadi, apa itu kaidahnya anak? Kaidahnya anak tidak gugur engkau punya kewajiban memerintahkan orang berbuat baik walaupun engkau bukan orang baik, dan tidak gugur kewajibanmu mencegah orang berbuat maksiat walaupun engkau pelaku maksiat. Contoh, ente gak pernah sholat, tapi ente selalu bilang sama orang, ente jaga, ente punya sholat, tapi ente gak pernah sholat. Nah, ketika orang tersebut mendengar, ente bilang, jaga kau punya sholat, ingat, sholat itu adalah amal yang pertama kali diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sholat, yakni meninggalkan sholat adalah dosa yang sangat besar. Takutlah kepada Allah, padahal ini gak melakukan itu. Tapi ketika orang tersebut mendengar nasihat itu, sehingga dia jaga yang dia punya sholat, sama dia melakukan itu, dia mendapatkan pahala. Siapa yang mengatakan? Rasulullah. Asbabul wurudnya apa? Hadis tadi menunjukkan orang kepada kebaikan, maka pahalanya sama seperti pahala orang yang menjalankan kebaikan tersebut. Dulu ada sahabat datang ke Rasulullah, ini asbabul wurudnya tadi. Sahabat datang kepada Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, tungganganku hancur, tungganganku telah binasa, tungganganku maksudnya ontaku telah mati. Kemudian kata Rasulullah, aku tidak punya tunggangan. Itu jawab Rasulullah. Nah, ketika ada satu sahabat mendengar, sahabat tersebut berkata, ya Rasulullah, aku tidak punya tunggangan, akan tetapi aku memiliki kenalan yang dimana kenalanku itu aku bisa menunjukkan orang ini kepada orang yang punya tunggangan sehingga dia bisa naik di atas tunggangan tersebut. Nah, ketika Rasulullah mendengar sahabat berkata seperti itu, baru beliau bersabda, ad-dallu ala ya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena sahabat tadi, walaupun dia tidak punya tunggangan, tapi dia menunjukkan, menolong, menunjukkan orang tersebut kepada tunggangan milik orang lain. Ya, ini berdakwah. Makanya ente kalau ketika ente di sini ente mendengar, ente ada di majelis taklim, ente dalam suatu ilmu, kalau lebih bagus, lebih baik ente amalkan ilmu tersebut, kemudian ente sebar, ya ente sebarkan apa yang telah ente dapat tersebut. Ente mendengar, kemudian ente sebarkan apa yang ente dapat tersebut. yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mendapatkan sunnah Rasulullah, mendapatkan suatu kebaikan, mendapatkan suatu amal yang baik, kemudian fa'allamah, kemudian dia mengajarkan apa yang dia dapat tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala daripada apa yang dia ajarkan tersebut, dan tidak akan, pahala yang dia dapatkan tidak akan mengurangi daripada seluruh pahala yang dia punya. Sebaliknya, barang siapa yang mengajarkan orang, menunjukkan orang, mendorong orang kepada suatu perbuatan dosa, maka selama orang tersebut berbuat dosa, maka ia akan mendapatkan perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut, dan dosa yang ia dapatkan tidak akan mengurangi daripada dosa-dosa orang yang berbuat dosa tersebut. Ini ente mau jadi hamba-hamba yang menunjukkan orang kepada kebaikan. Allah sudah bilang dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi seluruh manusia, umat yang paling baik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang paling sempurna. Seperti apa umat yang terbaik? Allah kasih ciri-cirinya, Allah kasih tanda-tandanya. Kalau engkau ingin mendapatkan predikat sebagai umat yang terbaik, engkau pengen dapat gelar umat yang paling mulia, umat yang paling agung, tidak akan bisa engkau menjadi umat yang terbaik
kecuali engkau memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Ada orang ditunjukkan, dia nanya ke ente, anak kalau mau beli khamar gimana? Oh, ente kalau beli khamar di sana. Itu cuma nunjuk doang, walaupun ente nggak minum itu khamar, ente nggak minum khamar, ente nggak mabuk, tapi ente menunjukkan orang, nunjukin jalan doang, nunjukin tempat tuh. Kalau mabuk di situ, oh itu minuman keras enak sih. Cuma anu udah tobat, anu udah enggak seumpama gitu, anu udah enggak, anu udah berhenti, udah tobat, udah insaf, anu sekarang udah taat, udah lempeng, udah lurus. Itu kalau mabuk di situ. Maka selama orang tersebut mabuk, apa yang kita tunjuk, kita nunjukin tempatnya doang. Maka selama orang tersebut mabuk di situ, beli minuman di situ, maka selama itu kita mendapatkan dosa mabuk walaupun itu tidak mabuk. Ada orang itu bilang, ente pergi di situ tuh, itu tempat pelacuran, barangnya bagus-bagus. Walaupun ente nggak pakai itu pelacur, ente nggak pakai itu pelacur, ente nggak berzina, tapi ente menunjukkan orang tuh. Oh, jablanya bening-bening, bagus-bagus, top-top barang itu. Itu nunjukin orang, dia berzina di situ, dia melacur di situ, dia berbuat dosa di situ. Itu menunjukkan dia ke tempat tersebut. Maka walaupun ente tidak melakukan perbuatan dosanya, ente akan mendapatkan dosa orang tersebut. Sebaliknya, kalau ente menunjukkan orang kepada kebaikan, contoh yang ditunjukkan orang, ente baca Quran, Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa shiratul mustaqim. Ente baca Quran, ente baca zikir, ente yang taat sama Allah, jaga ente punya sholat, jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Udah ente taubat, ente kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ente punya dosa, akan lebih besar itu pintu pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ayo kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut berbuat baik, yakni kata Rasulullah, satu orang yang mendapatkan petunjuk dengan sebab engkau, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Unta merah itu yakni hadiah yang paling mewah, hadiah yang paling luar biasa. Di zaman yakni ada istilah orang Arab kalau memberikan, kalau dikasih unta merah, nah itu adalah spesial hadiah. Orang sangat bahagia ketika mendapatkan unta merah. Nah, ketika satu orang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dengan sebab engkau, itu lebih utama, lebih baik, lebih bagus, lebih mulia daripada engkau mendapatkan sebuah unta merah. Oleh karenanya, ketika ente mendapatkan suatu nasihat, mendapatkan suatu ilmu, walaupun sedikit, ente punya ilmu yang sedikit, ente beri kepada orang lain ilmu tersebut. Karena kita nggak tahu, siapa tahu ente bisa menjadi sebab orang tersebut bertobat kepada Allah. Ente bisa menjadi sebab orang tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadus bin ni'mah. Ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ana di luar, belum tentu ana bisa menyadarkan ahli maksiat. Belum tentu ana bisa menyadarkan orang-orang yang suka berbuat dosa kepada Allah. Tetapi ketika ana di penjara, alhamdulillah, para pelaku maksiat, para orang yang suka berbuat dosa, bandar-bandar narkoba, preman-preman, bajingan-bajingan, para pembunuh-pembunuh, mereka semuanya kembali kepada Allah. Mereka semua bertobat kepada Allah. Bahkan ana bisa jamin mereka lebih alim daripada itu orang yang ngaji. Itu orang ada 100 hadis? Ada? Mereka hafal 100 hadis. Tato mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berapa banyak orang yang mereka bunuh? Bandar narkoba yang mainnya bertonton ketika ada di Nusa Kambangan, di lapas Pondok Raja, di lapas Gunung Sindur, ada si Daeng, dia bunuh orang 16 orang, dia bunuh hukuman mati. 37 orang, 16 TKP, perampok. Alhamdulillah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebut nama Nabi Muhammad kecuali dia nangis. Apakah ente nangis ketika disebut nama Rasulullah? Apakah ente nangis ketika disebut nama Nabi Muhammad?
Mereka orang-orang yang hatinya sudah menjadi batu, orang-orang yang tidak ada kasih sayang, tidak ada rasa cinta, sehingga tega membunuh 37 orang. Alhamdulillah, ketika mereka mendapatkan siraman daripada dakwahnya kami, tidak disebut nama Nabi Muhammad kecuali dia menangis menanggung kerinduan kepada Rasulullah SAW. Nah ini sesuatu yang dikeluarkan dari hati bakal sampai ke dalam hati. Syai'ul ladhi yakhrij minal qulub yadkhulul qulub. Sesuatu yang keluar dari hati bakal masuk ke dalam hati. Contoh, Syekh Abdul Qadir Jailani punya 2 orang anak, anak yang pertama dan anak yang kedua. Enggak, Syekh Abdul Qadir Jailani punya anak kalau nggak salah. Siapa anak? Syekh Abdul Jabbar kalau nggak salah. Kalau anak itu udah lupa, udah lama waktu itu anak dapat kisah. Suatu saat anak Syekh Abdul Qadir Jailani duduk seperti ini di majlis taklim. Dia bawa kisah. Dia bawa tentang bagaimana azab Allah yang begitu pedih, bagaimana siksa Allah yang begitu dahsyat. Dia ceritakan tentang azab Allah, tentang siksa Allah, bagaimana alam kubur, bagaimana hari yaumul ba'ats, hari kebangkitan, bagaimana yaumul mahsyar, di padang mahsyar. Tetapi orang yang mendengar biasa saja. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani beliau berkata, hari ini istriku memasak ikan, kemudian ikan tersebut dimakan oleh seekor kucing. Semua yang ada di situ nangis. Anak ini kan abah, tadi saya menjelaskan macam-macam, beberapa jam saya menjelaskan tentang dahsyatnya azab kubur, dahsyatnya siksa Allah, azab Allah. Mereka nggak ada yang nangis. Tapi abah cuma bilang, tadi istriku goreng ikan, ikannya dimakan kucing, mereka semua nangis. Apa Syekh Abdul Qadir? Ketika engkau menyampaikan semua tidak dari hati, makanya tidak sampai ke dalam hati mereka. Walaupun aku berkata istriku tadi menggoreng ikan, ikannya dimakan oleh kucing, aku sampaikan dari hati, makanya masuk ke dalam hati mereka. Tapi itu nanti itu tingkat tinggi oleh ente, yang penting kita sampaikan aja. Mau masuk kek, mau enggak ke hati ke orang, mau dari hati ente kek, atau mau dari mulut, atau mau ente cuma nyari ujub, nyari apa, yang penting ente lakukan tuh. Berdakwah, ente berdakwah dengan menyampaikan, ya, dengan menyampaikan apa yang telah ente dengar, yakni alim ma 'allamta amma ma lam ta'lam la tu'allim. Ajarkan, sampaikan apa-apa yang ente tahu. Apa-apa yang tidak ente tahu, jangan ente ajarkan, jangan ente sampaikan. Berdakwah, ajari, walaupun cuma satu kata yang ente tahu, satu hadis yang ente tahu, ente ajarkan kepada orang lain. Selama itu bermanfaat bagi orang itu, selama dia melakukannya, selama itu ente akan mendapatkan pahala. Dan perkara itu sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Ente ingin menyenangkan hati Rasulullah, lakukan hal tersebut. Ente tahu Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau Mujadidul Islam setelah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ketika orang-orang yang berada di Hadramut pergi ke Madinah, ziarah ke makamnya Rasulullah SAW, dari dalam suara kubur, dari dalam makamnya Rasulullah, dari dalam kuburnya Rasulullah, terdengar suara, hal minkum Ahmad bin Umar bin Smith. Apakah di antara kalian ada Ahmad bin Umar bin Smith? Semua orang juga kaget. Karena apa? Terdengar suara dari makamnya Rasulullah SAW. Yakni
Rasulullah merindukan beliau. Bahkan dalam riwayat di zaman Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah di zamannya.